Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim mahasiswa S1 Alif Jenjang Keperawatan Universitas Wiraraja Sumeneb. Kami pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Bantatinggi, Kecamatan Tranakan, Kabupaten Makassar, yang telah memberikan izin kami untuk hadir di tempat ini pada kegiatan sore hari ini. Kemudian tak luput juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bidan yang juga sudah memfasilitasi kami sehingga kami bisa hadir di acara sore hari ini dalam kegiatan pertemuan kader Posyandu Desa Bantatinggi, Kecamatan Tranakan, Kabupaten Pamekasan. Tujuan kami kemari adalah memberikan penyuluhan dengan tema deteksi dini kanker payudara dengan teknik sadari. Apa itu sadari? Sadari adalah singkatan, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ibu-ibu bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk mendeteksi tanda-tanda kanker payudara secara dini. Kenapa? Karena pada data yang kami dapat, kanker payudara itu adalah salah satu penyumbang kanker terbanyak bagi wanita di seluruh dunia dengan kasus kematian tertinggi di seluruh dunia. Kalau tahun 2020 itu nomor satu masih dipegang oleh kanker serviks atau kanker kandungan. Tapi pada tahun ini disalib oleh kanker payudara. Untuk penderita baru itu sebanyak lebih dari 68.000 penderita, yang dimana 70% dari 68.000 orang ini itu sudah masuk pada stadium lanjut atau stadium akhir, bisa dikatakan stadium 4. Nah, kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketidakmampuan penderita untuk mendeteksi secara dini. Seandainya penderita bisa mendeteksi secara dini kanker payudara, itu sebenarnya bisa diobati jika ditemukan pada saat masih stadium awal. Itu bisa diobati dengan pengobatan medis, bisa. Akan tetapi 70% hingga 80% penderita kanker payudara itu membawa dirinya periksa ke medis, ke dokter atau ke rumah sakit itu sudah masuk ke stadium akhir. Nah, karena itulah kami hadir di sini untuk memberikan penyuluhan, setidaknya membantu memberikan ilmu atau sedikit pengetahuan kepada ibu-ibu kader Posyandu. Kan kita tahu kader Posyandu ini juga salah satu stakeholder dari pemerintah desa yang berkecimpung langsung pada kesehatan desa. Salah satunya kesehatan ibu pada saat Posyandu. Nah, ini bisa dengan diberikan penyuluhan saat ini, nanti ibu kader harapan kami bisa menyalurkan ilmu yang sudah kami berikan agar diberikan kepada ibu-ibu Posyandu, atau bisa kepada ponakan, atau bisa pada tetangga, atau mungkin nanti bisa kepada ibu-ibu dari daerah lain. Kan kita namanya berusaha ibu ya, siapa tahu dengan kita memberikan sedikit informasi ini akan berakibat banyak untuk membantu mengatasi pertumbuhan dari kanker payudara ini. Kemudian jangan khawatir ibu, untuk untuk pemberian materi ini bukan saya yang berikan, tapi teman saya yang membuat. Karena apa? Karena akan lebih bagus, menurut saya lebih tepat apabila diberikan oleh yang mempunyai organ tersebut. Mohon maaf jujur, karena saya tidak punya payudara ibu, saya tidak punya. Nah, karena itu saya serahkan pada teman saya yang kompeten dalam bidang ini, yaitu Mbak Vita dan Mbak Elsa. Ini Bu nanti bisa bertanya ibu-ibu, jangan khawatir, karena yang di sini meskipun kami masih mahasiswa,
tapi kami mahasiswa yang bermutu, yang bermuka tua. Bermuka tua. Jadi kita ini di sini semua sudah bekerja rata-rata. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, dan kami tenaga perawatan yang profesional yang sudah terregistrasi. Jadi monggo jika ada pertanyaan kami persilakan nanti. Nanti bagi penanya akan ada sedikit ibu dari kami. Akan ada sedikit oleh-oleh lah, cedera mata lah kasarnya dari kami. Nah nanti bisa bertanya tentang kanker payudara atau di luar itu. Monggo yang mau bertanya silahkan, akan kami jawab jika kami mampu, ibu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada teman saya untuk memberikan pemaparan materi tentang kompetensi ini kanker payudara dengan teknik sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi sudah dijelaskan ya kalau kami itu perwakilan dari mahasiswa keperawatan S1 Alif Panjang Universitas Muhammad Raja Sumeneb. Di sini kami akan menjelaskan atau melakukan teknik sadari melalui pandemi ini ya. Biasanya kami pakai slide, tapi berhubung proyektornya nggak bisa, jadi kami praktekkan langsung ke patung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sistemnya bukan saya menggurui atau gimana ya, kita sistemnya sharing aja ya. Takutnya nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu kalau saya nggak mampu menjawab gitu ya, nanti teman-teman bisa bantu untuk menjawab. Oh iya. Sadari itu merupakan panjangan dari periksa payudara secara sendiri gitu ya. Untuk meriksa payudara secara mandiri itu dilakukan dengan kita langkah pertama yaitu berdiri di depan cermin, melepas pakaian, tidak memakai apapun. Kita berdiri di depan cermin, tidak menggunakan pakaian apapun, tidak menggunakan BH. Kita perhatikan kedua payudara kita, perhatikan bentuknya, ukurannya, apakah ada yang tidak sama. Ketika kita sudah memperhatikan, misalkan ada yang berbeda dari ukuran payudara kita, sebelah kanan misalkan ada yang lebih besar ya. Setelah itu kita mengangkat tangan, misalkan yang kanan diperiksa, kita angkat yang tangan kanan ke atas, tangannya ini ke belakang. Nah, setelah itu kita meraba dengan menggunakan 3 jari dari sini searah jarum jam ya, diraba, takut ada benjolan. Nah, kalau misalkan sudah dari bagian luar ke bagian dalam seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada benjolan itu akan terasa, pasti beda. Memang ada benjolan yang ada di payudara itu bukan karena emang ada organnya di payudara itu, cuman kalau misalkan ada benjolan yang kankernya gitu, itu akan terasa beda di bagian pinggirnya ini, beda sama yang di organ ini, di belakangnya puting, di belakangnya ini ya. Terus di bagian, kalau misalkan sudah di sini tidak ada, diraba sudah tidak ada benjolan, kita lihat di bagian putingnya, dipencet ke arah dalam di bagian puting, kita amati, takut ada nanah keluar cairan ya. Kalau misalkan ada cairan atau misalkan ada benjolan, kita langsung periksakan ke tenaga kesehatan, ke fasiankes terdekat. Misalkan periksa ke puskesmas, nanti dari puskesmas itu dikasih penjelasan sama dokter. Kalau misalkan harus dirujuk ke rumah sakit ya kita jalani ke periksa ke dokter spesialis dulu ya. Keluar apa-apa Bu, kering? Kalau udah ada apa-apa, misalkan nggak ada benjolan, nggak ada nanah, berarti itu aman Bu ya. Soalnya saya keluar. Ya, bukan itu aksi. Gimana itu? Periksanya itu dua-duanya, karena itu kanan kirinya ini kan Maksudnya harus ada benjolan sama nanahnya, apa benjolan
Oh, yang indikasinya kanker itu harus 2 bulan. Enggak, ada benjolannya aja. Itu harus diperiksakan juga. Kalau misalkan keluar nanahnya, keluar cairannya, itu diperiksakan juga Bu ya. Kalau misalkan hamil, itu pasti keluar. Meskipun belum melahirkan, itu pasti keluar. Tapi bukan nanah. Itu mau dekinya. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, itu sudah ada penjelasan lebih detailnya, bisa Ibu baca atau kita kan di rumah ada keluarganya, ada anak yang udah remaja, bisa ininya dikasih ya untuk mendeteksinya sendiri gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya, silakan. Kami punya ibu pasca persalinan, kan dia menyusui ASI eksklusif. Pas yang di kanan itu kayak ada benjolan, pas dipompa ASINya bercampur nanah. Apa itu termasuk tanda-tanda kanker payudara, dan bolehkah ASI itu dikasih ke bayi? Pas dipompa itu ikut campur nanah sama ASI-nya. Saya jawab, saya bantu jawab, nanti saya dibantu sama Pak Rian ya. Ini menurut sepengetahuan saya. Kalau misalkan menyusui itu kan kadang ada yang namanya istilah maturna mon beranuna doa. Sesona ready Bu. Ready. Bukan karena ngeredi atau gimana? Enggak bengkak. Sebenarnya ini pertanyaan bagus sekali ya dari Bu Is. Pertanyaannya tadi bagaimana pada ibu yang menyusui ternyata salah satu payudaranya itu ada yang keras di bagian bawah, terus kemudian ada nanah yang keluar lewat ASI, bercampur ASI. Pertanyaannya satu, apakah boleh ASI itu diberikan kepada bayi? Yang kedua, apakah kemudian itu termasuk dari kanker payudara? Tanda-tandanya. Yang saya jawab dari poin pertama dulu. Apakah ASI ini bisa diberikan kepada bayi? Itu harus dipastikan dulu, Bu Is. Pastikan dulu apakah itu nanah ya atau bukan. Kalau memang nanah itu punya bau yang khas dan warna yang khas. Yang pertama bisa berwarna kuning atau berwarna coklat, itu nanah. Terus kekentalannya itu jika nanah pasti akan lebih kental daripada ASI, daripada susu. Kemudian baunya pasti ada berbau khas, amis biasanya kalau nanah. Jika 3 tanda ini berada di susu tersebut, itu sebaiknya tidak diberikan kepada bayi. Kemudian apakah ini masuk ke kanker payudara? Itu yang kedua, saya tidak bisa memastikan secara positif karena saya tidak memeriksa langsung. Satu, cuman jika ada suatu hal yang aneh pada organ kita harus waspada. Segera periksakan kepada tenaga kesehatan terdekat, bisa ke Ibu Bidan, bisa ke Pak Mantri, bisa ke dokter, bisa ke puskesmas atau rumah sakit. Cuman dari kasus ibu ini saya kemungkinan itu adalah abses atau dalam artian iya bukan bendungan nasi, seperti butul. Nah, butul. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena tadi Bu Is bilang itu ada merah di situ, kemudian ada panas. Nah, sedangkan salah satu ciri dari abses itu adalah adanya memar, adanya kemerahan, adanya panas. Ya, dan ada rasa nyeri di situ. Itu biasanya abses. Bagaimana cara penanganannya? Satu, dikompres dengan air hangat boleh. Kenapa? Iya, memang karena nanah itu harus dikeluarkan, Bu Is. Kalau nanah itu tidak dikeluarkan, nanti akan menjalar kepada organ-organ yang bagus, ke kulit yang bagus. Misal terlokalisasi awalnya di daerah bagian bawah. Ini dibiarkan, nanti nanah itu akan membesar, malah akan jadi membesar. Solusinya bagaimana? Itu harus dikeluarkan. Kalau bahasa medisnya itu diinsisi atau dibedah secara pakai
ringan, secara ringan pakai pisau bedah. Pisau bedah itu nanti dikeluarkan nanahnya, kemudian kita masukkan betadin di situ yang dicampur dengan kasa. Itu perlu dirawat luka tiap hari 1 kali. Biasanya dalam waktu 2 minggu itu sudah sembuh. Itu memang kebanyakan diderita oleh ibu menyusui. Kenapa? Awalnya itu memang bermula dari bendungan ASI. ASI yang tidak keluar dari kelenjar payudara itu terjadi bendungan dan ternetik di akhirnya jika itu tidak bisa tersalurkan, misal karena ibu ini bekerja atau jauh dari bayi, nah itu nanti akan jadi abses. Itu. Saya pernah mendapati kasus ada benjolan di payudara. Setelah diperiksakan diagnosanya infeksi payudara gitu. Apakah itu termasuk indikasi kanker payudara atau tidak? Dan mohon penjelasannya tentang infeksi payudara itu penyebabnya mungkin seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan kedua dari Ibu Tri. Ibu Tri ini pertanyaan juga lumayan bagus. Ada kasus pada wanita itu ada benjolan di payudara, tapi setelah diperiksa itu ternyata infeksi payudara. Benjolannya karena infeksi. Nah pertanyaannya, ini infeksi itu sebenarnya dari apa? Gitu ya Bu? Nah, gini, kalau infeksi itu yang namanya infeksi itu biasanya terpapar dari luar. Yang namanya tumor, yang namanya benjolan itu tidak semuanya adalah kanker payudara. Bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Tumor ganas ini yang dinamakan kanker. Jadi ada infeksi, ya payudara itu disebut mamai Bu. Di kalau bahasa medis itu payudara namanya mamai. Kenapa kita sebut mamai? Karena yang punya cuma mama-mama, bukan papa-papa. Kalau papa-papa yang punya mungkin namanya papai. Bukan mamai. Kecilin papai. Itu ya. Jadi infeksinya dari mana? Biasanya infeksi itu berasal dari bakteri. Dari bakteri. Dan bagaimana tata laksananya? Kalau infeksinya hanya dari bakteri, itu cukup dengan pemberian antibiotik. Antibiotik selama 7 hari, 5-7 hari. Nanti itu akan mengempes dengan sendirinya Ibu. Atau sebenarnya tanpa antibiotik pun bisa. Bisa. Selama seminggu itu akan kempes. Akan kempes sebenarnya, tergantung dari imun penderita. Akan tetapi jika selama beberapa hari malah tidak mengempes, ternyata malah tambah bengkak, itu harus diperiksakan ya. Sampai dilakukan operasi ya. Itu satunya cara itu harus dibedah. Kenapa? Jika tidak dibedah itu akan terasa nyeri. Nah, dan salah satu dari sifat tumor itu adalah nyeri dan bisa menggigil. Kalau tidak segera diatasi juga akan terjadi peradangan di situ kalau tidak diambil. Jadi salah satunya cara itu dibedah. Nanti dari hasil bedah itu jaringannya itu dicek di patologi anatomi atau di PA namanya. Nanti ini dicek apakah ini benar hanya infeksi bakteri atau pembesaran kelenjar saja, atau mungkin ini salah satu dari kanker. Itu baru ketahuan di situ setelah di PA Bu. Tapi jika ternyata hasilnya itu ditemukan keganasan, itu artinya ada kanker di situ dan perlu tindak lanjut, perlu penanganan lebih lanjut. Karena kanker tidak hanya berhenti setelah pembedahan, tapi ada tindakan selanjutnya, semisal kemoterapi dan sebagainya. Begitu ya Bu? Begitu ya. Pernah ada kasus keseringan, bahkan saya mendapati kanker payudara itu sampai sudah dioperasi, sudah dilakukan tindakan operasi gitu, sampai ada kasus yang meninggal gara-gara itu gimana? Ya. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya ini berbeda dengan pertanyaan pertama, tapi masih berhubungan. Ini pada kanker payudara setelah dioperasi, tetapi kenapa kok masih muncul lagi, atau bahkan meninggal setelah dikemo dan sebagainya? Ini tidak lepas dari awal yang saya jelaskan tadi. Itu karena penderita ketika dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke tenaga medis itu sudah masuk ke fase lanjut, dan CA ini atau kanker ini jeleknya itu mudah untuk menjalar. Namanya kalau di bahasa kami itu metastase. Metastase itu artinya menjalar ke organ yang lain. Nah,
kemungkinan ketika waktu dibedah atau waktu diperiksa pasien ini itu sudah metastase organ yang lain. Jadi ketika waktu kanker payudaranya diangkat sekalipun, tetapi sel kanker ini masih ada dalam tubuh, itu akan menyebar pada organ yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya, mungkin ini sebagian terjadi kepada wanita, mungkin sebagian tidak. Saya pribadi sebelum mau head itu biasanya ada nyeri di bagian payudara. Nah, itu apakah hanya sekedar hormon ataukah itu gejala awal payudara, kanker payudara seperti itu? Terus yang kedua, di sini ada puting susu tertarik ke dalam atau terasa gatal. Nah, untuk terasa gatal ini apakah gatalnya secara berkepanjangan ataukah seperti apa? Seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana tips menjaga agar terhindar dari kanker payudara? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi pertanyaannya? Saat terakhir ya. Ini ada 3 pertanyaan ya dari ibu siapa namanya? Hatim sama ibu Novi. Yang Bu Hatim itu menanyakan ketika sebelum periode menstruasi itu payudara akan mengencang, agak nyeri ya. Terus yang kedua apa tadi? Rasa gatal Gatal. berkepanjangan. Oh, puting susu puting dalam dan rasa gatal. Terus karakteristik gatal seperti apa yang ditanyakan gitu ya? Ya, terus kemudian tips untuk menjaga perawatan payudara. Ini pertanyaan yang lumayan bagus, sangat bagus menurut saya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian yang dari Mbak Novi melanjutkan pertanyaan yang dari Fitri. Berapa lama stadium payudara itu berlangsung dari stadium pertama sampai stadium akhir? Oke, saya jawab satu persatu. Simpel sebenarnya pertanyaan Bapak jawaban dari Ibu ini. Yang pertama, sebelum berdemonstrasi apakah nyeri itu termasuk pada hanya kelainan hormon atau perubahan hormon? Jawabannya 80% ya. Jawabannya ya. Kenapa? Karena orang sebelum perempuan, bukan orang, karena orang kan laki-laki juga Bu. Dan laki-laki tidak mungkin menstruasi. Perempuan, wanita ketika menstruasi itu akan ada perubahan hormonal. Biasanya akan terasa nyeri, yang paling umum itu terjadi pada nyeri perut atau nyeri head yang kita sebut nyeri head. Tetapi juga tidak jarang nyeri pada daerah organ yang lain, terutama di payudara. Karena payudara itu banyak mengandung kelenjar dan salah satu yang paling cepat dipengaruhi oleh perubahan hormon. Yang kedua, karakteristik gatal dan bagaimana sih cara menanggulangi kanker payudara ini. Yang dimaksud yang poin itu puting menarik ke dalam dan terasa gatal itu jika awalnya puting itu tidak seperti itu bentuknya. Kalau dari awal secara anatomis kan puting pada perempuan itu ada yang ke dalam, jadi lahir itu ya bukan kanker, memang bawaan dari lahir. Tetapi jika awalnya menonjol atau dikatakan sombong, kemudian kercek, nah, ditandai dengan gatal, itu perlu diwaspadai. Nah, gatalnya itu seperti apa? Gatal yang akan berulang secara terus-menerus. Jadi sampai tidur, kadang duduk, kadang tidak ngapa-ngapain, dan terasa gatal. Nah, kemudian dia dipencet, ternyata ada keluar cairan meskipun bukan nanah. Misalnya, kadang juga meskipun gatal tapi dipencet tidak keluar nanah, itu juga tetap harus diwaspadai. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menanggulangi kanker payudara? Tips ya, untuk kanker, seluruh kanker Bu ya, seluruh kanker itu penyebab utamanya masih belum diketahui secara pasti, semua kanker. Tetapi tersangka utama itu adalah pola hidup. Jadi bagaimana cara menangani, mengatasi itu, menanggulangi itu, mencegah itu. Yang pertama harus hidup sehat, pola hidup sehat. Kemudian olahraga. Dan yang ketiga itu bisa melaksanakan senam payudara atau pijat payudara. Itu ada banyak di YouTube, di Google bagaimana cara pijat payudara. Bagaimana cara pijat payudara itu ada Bu. Jadi payudara itu dipijat ada. Ya pijat laki ke suami, yang pijat sendiri. Pijat ke suaminya
Ya, Nggak apa-apa. yang diinginkan. Langsung jadi, Mas. Diinginkan itu mencet. Ya, untuk penanggulangannya seperti itu. Nah, yang terakhir ya, terakhir itu bisa dilaksanakan pemeriksaan pemeriksaan payudara secara dini dengan teknik sadari ini. Kemudian pertanyaannya Bu Novi, seberapa lama penyebaran dari kanker payudara dari stadium awal sampai stadium akhir? Kalau ditemukan di stadium awal, Bu, itu tingkat penyembuhannya besar, bisa disembuhkan. Biasanya akan dilaksanakan tindakan pembedahan, diambil sebagian atau mungkin keseluruhan dari payudara, kemudian dilaksanakan tindakan kemoterapi. Nanti itu kemungkinan sembuhnya besar. Akan tetapi kembali lagi ke materi tadi, kebanyakan ditemukan itu di stadium akhir. Kadang setelah ditanya, ini sudah berapa lama, Bu? Setahun sudah diperiksakan, atau mungkin beberapa bulan langsung besar. Itu yang bahaya, yang beberapa bulan langsung besar. Kenapa sampai tidak diperiksakan? Yang pertama biasanya malu, yang kedua takut ketemu penyakitnya. Itu kebanyakan alasan klasik dari orang-orang kita, dari masyarakat kita. Kebanyakan ketika beliau terjangkit suatu penyakit itu tidak akan langsung dibawa, biasanya dibawa ke pengobatan luar, kemudian setelah parah, setelah luar sudah keliling-keliling mana-mana tidak sembuh, setelah parah baru dibawa ke rumah sakit. Non masake kareh ampasnya. Nanti ketika sudah tidak bisa ditanggulangi, nanti petugasnya yang salah dan PBJS-nya yang dibawa, yang salah juga. Kebanyakan gitu biasanya. Nah, untuk stadium ini berapa lama di awal ke akhir itu tiap orang berbeda tergantung dari penanganannya. Jika diketahui di awal ini itu segera ditangani, itu kemungkinan sembuhnya besar. Tetapi jika sudah di stadium akhir ketahuannya itu untuk sembuh itu kecil, tapi malah akan peluang untuk meninggal itu yang besar. Jadi berapa lama sembuhnya tiap orang beda-beda tergantung dari penanganannya dan penanganan dari tiap masing-masing individu. Itu Ibu. Sebenarnya gini, ya, untuk awal itu dari itu yang kita infokan tadi itu masuk ke awal semua. Tetapi jika disertai hal yang lain, Bu, itu harus digarisbawahi juga. Misal tubuhnya sudah besar, ketika diraba, benjolan sudah besar, terasa besar. Kalau kanker itu karakteristiknya awalnya tidak ada gejala. Awalnya tidak ada gejala, tetapi jika ketika kanker itu sudah mulai grogot, itu baru akan ada gejala dan akan terasa. Itulah pentingnya melakukan sadari, minimal setiap bulan lah, atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan itu diperiksa biar ketahuan. Ya Bu ya. Ya, terakhir kita peragakan materi yang tadi didapat. Kadang itu Bu, kenapa perlu diperagakan? Karena kadang meskipun sudah dapat materi, itu kadang peragaannya tidak tahu atau keliru peragaannya. Mari kita peragakan, minimal sampai semua jadi agen of change, agen transfer ilmu kepada masyarakat lain. Minimal sampean ini di sini tuh tahu bagaimana caranya.